Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi Bu Dewi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf mau merepotkan. Ya, di sini saya hanya ingin bertanya kepada panjenengan pendapatnya. Iya, mengenai kenapa toh siswa sekarang kurangnya minat belajar siswa pada saat ini tuh karena apa menurut panjenengan? Sebab-sebabnya ya. Iya, penyebabnya. Ini sebab dari pintaran atau Bisa jadi keduanya. Oh, bisa jadi keduanya. Iya, menurut panjenengan kalau yang internal tuh bagaimana, ada apa? Kalau eksternalnya tuh kenapa? Kalau internal kemungkinan bisa jadi kalau anak tersebut itu sedang tidak nyaman dalam suatu kondisi. Nggak nyamannya itu ya mungkin bisa jadi di rumah atau waktu sebelum pembelajaran atau waktu pembelajaran itu ada hal yang membuat dia itu kepikiran atau apa seperti itu, jadi dia jadi kurang fokus ya intinya. Kalau minat internalnya itu dari situ. Kalau eksternalnya berarti kita melihat dari pembelajaran kita yang kita berikan. Terkadang anak-anak itu kenapa tidak minat itu karena mungkin pembelajaran kita itu kurang menyenangkan, kurang membuat anak antusias, monoton. Kemudian anak menjadi kurang aktif juga. Jadi dia mungkin kalau teacher center itu kan membuat anak itu kurang aktif ya, tapi kalau student center pembelajaran berpusat pada siswa itu otomatis siswanya itu paling tidak bisa melakukan sesuatu lebih daripada hanya sekedar menyimak, mendengarkan. Kalau menurut saya. Ada hal lagi selain itu, mungkin ada faktor penyebab yang lain selain eksternal dan internal? Ya bisa jadi kondisi tubuh badan anak juga bisa. Itu kalau itu intern ya dari si anak ya. Iya. Jadi kondisi badannya juga sedang tidak fit gitu, otomatis dia tidak minat mau ngapa-ngapain, jangankan belajar, ada mau ngapa-ngapain aja tuh bawahnya pengen tidur seperti itu. Gitu. Ya, cukup. Sudah, sampun itu saja. Iya, iya. Menurut saya sudah cukup karena ini sudah mewakili dari penyebab minat belajar siswa berkurang. Ya, menurut saya. Menurut Bu Lutfi. Iya. Ngajar apa, Bu? Ngajar IPA. Oke, terima kasih Bu Lutfi sebelumnya atas waktunya. Ya. Semoga bermanfaat untuk saya juga Ya, dan sama-sama juga. Sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nawa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari senyumnya sudah kelihatan sehat banget. Iya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Nawang karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk membantu saya menjawab berbagai macam pertanyaan, tapi ini hanya satu saja, Bu. Nah, yakni menurut Anda apa toh yang menyebabkan penyebab peserta didik yang ada di sekolah kita ini kurang minat dalam hal membaca untuk berliterasi? Apalagi di sini memang Anda adalah sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, apa aja Bu menurut panjenengan? Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan ke saya untuk Bu Dewi mewawancarai berkaitan dengan tugas ini ya Bu Dewi, tugas PPD. Ini kebetulan memang berkaitan dengan kurangnya minat membaca untuk peserta didik. Ini betul-betul saya rasakan sebetulnya karena peserta didik itu masih sangat-sangat kurang motivasi yang jelas itu, apalagi dalam hal membaca, karena memang membaca buku utamanya kalau membaca sesuatu di handphone itu mereka sudah lihai sekali. Nah,
mudahnya memperoleh informasi itu yang pertama secara instan. Jadi dia memanfaatkan Mbah Google itu ya. Jadi memanfaatkan Mbah Google, kemudian memang informasi apa saja itu akan kita dapatkan di situ. Tetapi untuk fokus ke literasi utamanya buku memang anak-anak sangat kurang sekali. Itu memang ya mungkin karena buku itu besar kemudian dibawa kemana-mana juga susah, dan sekarang memang banyak sekali e-book yang muncul di internet, bisa kita ambil dari internet. Kemudian yang kedua, kemauan siswa itu belum maksimal, utamanya berliterasi. Kadang di awal pembelajaran itu anak-anak saya beri gambaran bahwa memahami satu kalimat saja terkadang sulit, bisa menjadi ambigu ketika kita memenggalnya salah. Gitu. Saya di awal pembelajaran itu anak-anak sudah saya beri pemahaman seperti itu. Makanya di tempat kita itu setiap pagi ada kegiatan literasi, karena agar anak-anak terbiasa, walaupun hanya 1-2 paragraf, mereka fokus membaca dan bisa mengambil kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi dari diri anak itu sendiri. Dan memang di tempat kita kan memang bermacam-macam dorongan keluarga itu. Ada yang dari keluarga yang betul-betul kamu harus belajar untuk jam sekian sampai jam sekian. Ada juga yang anak-anak tidak belajar tidak masalah lah, seperti itu. Itu memang juga salah satu pendorong mengapa anak-anak juga kurang minat membaca. Kemudian dorongan orang tua juga saya rasa sangat perlu ini, karena memang orang tua itu kalau di sekolah memang tanggung jawab bapak ibu guru. Kemudian kalau di rumah itu kan sudah tanggung jawab orang tua. Terkadang memang orang tua sibuk sendiri, anak-anak juga sibuk sendiri lah, seperti itu. Memang pada akhirnya anak-anak ketergantungan dengan HP, kalau menurut saya seperti itu. Karena HP itu dibawa kemana-mana bisa, kemudian banyak gambar dan banyak pengetahuan yang bisa dia ambil secara instan dari handphone. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Dewi. Jadi yang saya rasakan memang anak-anak mencerna satu kalimat saja terkadang belum tepat. Bukannya belum bisa ya, belum tepat kalau menurut saya. Jadi kalau dalam satu kalimat dia memenggalnya salah, itu kan juga akan menimbulkan makna yang berbeda juga. Begitu Bu Dewi? Ya, menurut saya seperti itu. Luar biasa Bu Nawang ya. Terima kasih atas informasi dari Bu Nawang. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan masukan untuk kita semua, untuk saya dan untuk saya sendiri. Ya, terima kasih. Dari saya doakan semoga Bu Nawang tetap sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Karena panjenengan dengan kesibukan panjenengan yang luar biasa mau menyempatkan diri untuk membantu saya, untuk menjawab nanti pertanyaan yang saya ajukan ke panjenengan. Di sini saya mau bertanya kepada panjenengan mengenai penyebab kurang minatnya belajar peserta didik yang ada di sekolah kita. Apalagi panjenengan ini notabene adalah guru BK, jadi tahu siswa kita yang ada di sini itu seperti apa. Apalagi dengan minat belajar si anak.
ya, didik kita yang ada di sekolah kita ini. Monggo. Oh, karena di sini kebetulan saya guru BK, ya kalau menurut saya kurangnya minat belajar nih, Nggih. kurangnya minat belajar peserta didik di sekolah kita itu ya karena apa ya, sebagian besar mungkin karena masalah keluarga ya, konflik dalam keluarga, misalnya keluarga yang broken home sehingga menyebabkan anak menjadi trauma, terus setelah sampai di sekolah dia jadi istilahnya aras-arasan, males untuk mengikuti pembelajaran, kemudian di kelas cenderung lebih banyak diam, menyendiri, atau bahkan kalau yang ekstrim ya malah membuat ulah, misalnya mencari perhatian guru dengan cara mengganggu temannya, kemudian mungkin tidak mengerjakan PR, dan atau barangkali keluar masuk kelas. Itu kan penyebab eksternalnya itu yang dari backgroundnya yaitu konflik keluarga. Iya. Selain itu mungkin ada penyebab yang lain, Bu? Selain itu mungkin kalau dari internal ya mungkin anak tidak punya keinginan, daya belajarnya, motivasi yang ada dirinya itu rendah. Seperti itu. Jadi dia belum paham saya itu belajar untuk apa gitu. Jadi kalau dari internal anak sendiri sepertinya itu sih kurangnya minat ya belajar siswa di sekolah kita ini. Yeah. Ya, oke. Cukup Bu Dewi? Sampun? Sampun. Oh Ya. iya. Terima kasih. Untuk saya ini cukup karena di sini Ibu Dewi sebagai sebagai guru BK yang mengetahui permasalahan-permasalahan, ya pastinya nanti kalau anak-anak ada masalah pastinya akan datang ke BK juga. Jadi secara tidak langsung panjenengan tahu siswa kita seperti apa. Begitu ini. Terima kasih. Terima kasih. Sehat terus Bu Dewi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Alhamdulillah. Bu Dewi bagaimana kabarnya? Saya juga baik, Bu, sehat. Alhamdulillah. Kelihatan Tetap dari wajahnya semangat. Semangat. Ini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan panjenengan sudah mau meluangkan waktu untuk saya wawancarai mengenai penyebab yang ada di sekolah kita ini. Nah, menurut Anda apa yang menyebabkan peserta didik kita sendiri di sini kurang minat dalam hal terutama adalah membaca untuk berliterasi, apalagi sekarang ada kurikulum ini ya, literasi numerasi gitu ya. Jadi, menurut panjenengan itu apa sih penyebabnya si anak tersebut? Terima kasih Bu Dewi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya juga diberi kesempatan untuk berbicara. Kaitannya dengan minat membaca untuk siswa ini sebenarnya penyebabnya itu banyak sekali. Salah satunya kita tahu bersama bahwa saat ini pengaruh media sosial itu luar biasa, apalagi di kalangan remaja. Saat ini ketika anak suka atau gemar membaca buku khususnya, itu dikatakan anak yang kuper, kurang pergaulan. Nah, ini mindset yang seharusnya kita luruskan. Dengan adanya media sosial yang begitu maraknya, begitu luar biasanya pengaruh ke anak-anak, seperti ada WhatsApp, ada Line dan sebagainya. Memang kita mendapat informasi itu mudah melalui media sosial, tapi ya ada sisi buruknya juga nih.
sisi buruknya dengan segala sesuatu yang dimudahkan, akhirnya anak itu ketika disajikan sebuah atau kegiatan khususnya untuk membaca, itu dikatakan kegiatan yang tidak praktis, di mana anak harus membaca, membawa buku kemana-mana. Nah ini cukup apa nggih, kita sebagai guru ya ini cukup bisa dikatakan PR kita bersama. Bagaimana untuk mengubah mindset itu terlebih dahulu. Jadi yang dikatakan anak yang rajin, anak yang dalam hal membaca, itu bukan berarti anak yang kurang pergaulan, anak yang kurang bersosialisasi. Karena kalau saya lihat, kadang ketika ada anak yang memiliki hobi membaca saja lah, teman yang lain itu menganggapnya itu seperti hal yang aneh. Kok suka kok membaca buku? Padahal sekarang dengan adanya media sosial, kita mencari apa saja mudah, tinggal ketik jari aja selesai. Makanya itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya hiburan yang mudah kita dapatkan, seperti dari YouTube, TV. Itu informasi yang kita dapatkan itu luar biasa dan mudah, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita cukup ketik jari saja untuk mendapatkan informasi apa saja bisa. Ini kejadian, baik kejadian saat ini itu misal dalam hitungan menit saja sudah terupload di YouTube, dan anak-anak sudah bisa membaca, melihat, itu luar biasa cepatnya informasi itu datang ke kita. Itu yang menjadi kendala juga Nji. Ya ada sisi positifnya, semua itu ada sisi positif, ada sisi negatif, tinggal bagaimana kita menyikapi. Yang ketiga yaitu pengaruh game. Lah ini luar biasa. Game itu jangankan tingkat SMP, anak kecil balita saja itu sudah mengenal yang namanya game. Kita sudah ada di mungkin generasi Z ya, sehingga anak itu sudah sangat terbiasa, sangat familiar dengan yang namanya handphone. Di dalamnya ada aplikasi game. Yaitu game yang seperti apa dulu. Kalau itu game-game pembelajaran sih tidak masalah. Yang menjadi keprihatinan ketika anak itu kecanduan game yang di luar dari itu. Mungkin game yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya seperti kita ketahui lah, macam-macam game yang lebih menarik bagi mereka. Nah ini kalau sudah kecanduan itu ya luar biasa pengaruhnya, baik ke karakter anak itu sendiri maupun ke kebiasaan mereka. Kadang mereka juga memprioritaskan game lebih penting daripada belajar apa membaca. Lebih-lebih buku itu kita sekarang jarang ya kita temui buku dibuka, dibaca oleh anak. Buka handphone ya. Lebih suka menggerakkan jari saja sudah cukup. Kalau menurut saya itu. Nah ini PR untuk kita semua sebagai pendidik, bagaimana generasi kita ini paling tidak terbiasa untuk berliterasi. Buku itu ada manfaatnya bagi mereka, pemahaman mereka terhadap bacaan, atau bagaimana mereka memahami sebuah teks atau sebuah kejadian yang saat ini sedang terjadi. Menurut saya begitu. Iya, luar biasa. Ini yang pastinya ini adalah media sosial ya Bu ya. Sehingga bisa mengalihkan anak yang awalnya suka membaca sekarang suka scroll HP dan itu lebih menarik.